Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Novita Ramadhani Rais dengan NPM 2340402062. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi dari sisi penawaran. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Bernadette Yosefin BRSE MSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil. Baik, langsung saja ke pengertian. Menurut pembahasan dari Nopirin, sistem penawaran dalam ekonomi berhubungan dengan kemampuan suatu perekonomian menghasilkan barang dan jasa. Fokusnya bukan pada permintaan masyarakat, tetapi pada kapasitas produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Intinya, dari sisi penawaran, yaitu kemampuan untuk memproduksi, ditentukan oleh faktor produksi dan efisiensi penggunaannya. Terus bagaimana menjelaskan output nasional bisa meningkatkan dari tahun ke tahun. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran atau supply side. Supply side. Yang pertama itu ada tenaga kerja atau labor, yaitu jumlah angkatan kerja yang tersedia, kualitas tenaga kerja, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Terus ada produktivitas kerja. Yang kedua yaitu teknologi. Ada perbaikan teknologi membuat efisiensi lebih tinggi, teknologi modern meningkatkan output tanpa harus menambah modal atau tenaga kerja secara besar. Yang ketiga yaitu merupakan faktor paling kuat dalam pertumbuhan jangka panjang. Terakhir yaitu modal kapital, yaitu jumlah modal fisik, mesin, gedung, alat, produksi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membentuk modal baru atau investasi. Nah, semakin besar stok modal, maka kapasitas untuk memproduksi semakin meningkat. Yang keempat yaitu sumber daya alam, ketersediaan bahan baku dan energi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang baik dan menambah kapasitas produksi nasional. Terus yang selanjutnya yaitu efisiensi dan manajemen. Cara mengorganisasi faktor produksi. Sistem manajemen yang lebih efisien atau biaya produksi menurun, maka akan meningkatkan output. Nah, langsung saja adapun fungsi produksi. Konsep penting dalam sisi penawaran. Dalam buku Nopirin, penawaran makro biasanya dijelaskan suatu fungsi produksi agregat, yaitu Y sama dengan F kali K, F sama dengan F dalam kurung K, L dan T. Yaitu di mana K berarti modal, L berarti tenaga kerja, dan T teknologi. Adapun bisa dilihat pada PPT itu merupakan kurva dari produksi tersebut. Nah, fungsi produksi ini akan menjelaskan bahwa output ditentukan oleh kombinasi faktor produksi dan tingkat teknologi. Nah, selanjutnya yaitu ada kebijakan sisi penawaran, supply side policies. Yang pertama ada investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Nah, investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja yang tingkat akan meningkatkan produktivitas yang naik. Selanjutnya itu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang contohnya kalau seperti transportasi, listrik, internet akan memperlancar aktivitas ekonomi. Selanjutnya itu yang ketiga insentif investasi. Insentif investasi yaitu contohnya seperti keringanan pajak, suku bunga yang stabil, iklim usaha yang kondusif akan meningkatkan pembentukan modal juga. Terus yang keempat pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi adalah contohnya seperti riset dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya reformasi regulasi akan menghilangkan hambatan birokrasi. Kegiatan akan lebih lancar memproduksi, lebih lancar ya. Selanjutnya ada kaitan penawaran dengan pertumbuhan ekonomi. Apa sih kaitan penawaran dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat ditentukan oleh kemampuan dari sisi penawaran. Jika faktor produksi dan teknologi meningkat, maka output nasional akan bertambah. Output nasional yang bertambah akan membuahkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi, pertumbuhan tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi pada kapasitas produksi ekonomi juga. Baik, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi saya, penjelasan saya yaitu ekonomi dari sisi penawaran akan membahas hal-hal yang mempengaruhi kapasitas produksi suatu negara.
Faktor utama dari ekonomi sisi penawaran yaitu tenaga kerja, modal, teknologi, sumber daya, alam, dan efisiensi. Terus pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan produksi ini. Selanjutnya itu pemerintah dapat meningkatkan sisi penawaran melalui kebijakan investasi, pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, Ibu. Bye.